Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puspita Dewi Permatasari. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kecerdasan emosional atau emotional intelligence dalam perspektif estetika humanisme. Saya memilih tema ini karena kehidupan sehari-hari tidak hanya menuntut kita untuk berpikir dengan benar, tapi kita juga perlu mengenali apa yang sedang kita rasakan, mengelola respon ketika berada dalam tekanan, dan tetap memperlakukan orang lain sebagai manusia yang memiliki perasaan serta sudut pandang. Karena itu, pembahasan ini akan berfokus pada tiga hal utama, yaitu mengenali emosi, mengelola respon, dan memanusiakan relasi. Untuk melihat arah pembahasannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu alur presentasi ini. Pembahasan akan dimulai dari alasan kecerdasan emosional itu penting dalam kehidupan. Setelah itu, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan unsur-unsurnya, kemudian melihat bagaimana emosi bekerja sejak munculnya pemicu sampai terbentuknya respon. Kemudian, kita akan membahas cara melatih kemampuan tersebut melalui kesadaran diri, pengendalian diri, dan motivasi, empati, keterampilan sosial, dan metode jeda. Kemudian pada bagian akhir saya akan menghubungkannya dengan penerapan sehari-hari serta refleksi pribadi. Dengan urutan ini, teori tidak berhenti sebagai konsep, tetapi diarahkan menjadi keterampilan yang dapat dipraktekkan. Sebelum masuk ke teori, pertanyaan dasarnya adalah, mengapa sih kecerdasan emosional itu perlu? Itu penting. Ketika mendengar kata kecerdasan, kita sering langsung memikirkan kemampuan akademik, logika, atau kecepatan dalam menyelesaikan persoalan. Padahal, banyak masalah dalam kehidupan justru tidak terjadi karena seseorang kurang pintar, melainkan karena ia tidak mampu mengelola emosi ketika menghadapi tekanan, kritik, penolakan, atau perbedaan pendapat. Kecerdasan saja belum mampu. IQ membantu seseorang memahami informasi, menghitung, menganalisis, dan memecahkan masalah. Namun, ketika masalah tersebut melibatkan tekanan, komunikasi, dan hubungan dengan manusia lain, diperlukan kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional membantu seseorang untuk tetap jernih ketika menerima kritik, menghadapi konflik, atau bekerja sama dengan orang yang memiliki karakter berbeda. Misalnya, seseorang dapat memahami tugas dengan sangat baik, tetapi hasil kerjanya tetap terganggu apabila ia mudah tersinggung atau menolak masukan. Sebaliknya, orang yang mampu menenangkan diri, mendengarkan kritik, dan mencari bagian yang perlu diperbaiki akan lebih mudah berkembang. Jadi, IQ membantu kita menyelesaikan persoalan, sedangkan EQ membantu kita menyelesaikan prosesnya bersama orang lain. Untuk memahami peran EQ, kita perlu melihat terlebih dahulu bagaimana emosi dapat muncul dan berubah menjadi tindakan. Emosi datang cepat, respon tetapi bisa dipilih. Emosi seringkali muncul karena merespon sesuatu pemicu secara otomatis. Sebuah pesan, nada bicara, ekspresi wajah, atau kritik dapat menimbulkan emosi tertentu. Emosi tersebut kemudian diikuti reaksi tubuh, misalnya jantung berdebar, wajah terasa panas, atau tubuh menjadi tegang. Setelah itu muncul dorongan untuk bertindak, seperti membalas atau meninggikan suara. Walaupun rangkaian awal tersebut dapat terjadi dengan cepat, respon akhir tetap dapat dipilih. Jeda memberi kesempatan kepada pikiran rasional kita untuk memeriksa fakta, menentukan tujuan, dan memilih kata-kata yang lebih tepat. Di ruang kecil antara dorongan dan tindakan itulah kecerdasan emosional bekerja. Setelah memahami mekanismenya, kita dapat melihat bagaimana definisi kecerdasan emosional secara lebih jelas. Emosi adalah informasi. Kecerdasan emosional merupakan kemampuan mengenali, memahami, menggunakan, dan mengelola emosi diri maupun orang lain untuk membimbing pikiran serta tindakan. Definisi ini menunjukkan bahwa emosi bukan gangguan yang harus selalu dihilangkan. Emosi membawa informasi mengenai keadaan, kebutuhan, nilai, dan batas diri. Kecerdasan emosional juga bukan berarti seseorang harus selalu tenang atau tidak boleh sedih dan marah. Hal yang lebih penting adalah kesediaan untuk bertanggung jawab atas cara emosi tersebut diekspresikan. Dalam sudut pandang humanistik, manusia dipandang sebagai pribadi utuh yang mampu menyadari pengalamannya, menentukan pilihan, dan bertumbuh. Kemampuan tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi berkembang melalui rangkaian proses yang saling berhubungan. Gimana prosesnya? Ada 4 kemampuan untuk membentuk suatu rangkaian. Menurut model kemampuan, kecerdasan emosional bergerak melalui 4 tahapan yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah
Mempersepsi emosi dengan mengenali sinyal tubuh, ekspresi wajah, suara, dan perilaku. Tahap kedua adalah menggunakan emosi untuk membantu perhatian dan proses berpikir. Tahap ketiga adalah memahami emosi dengan menelusuri penyebab, perubahan, dan kemungkinan akibatnya. Tahap terakhir adalah mengelola emosi dengan memilih respon yang sesuai dengan tujuan dan kondisi hubungan. Urutan ini penting karena seseorang akan sulit mengelola emosi jika ia yang belum ia kenali atau pahami. Selain model 4 kemampuan ini, kecerdasan emosional juga sering dijelaskan melalui 5 unsur yang lebih dekat dengan perilaku sehari-hari. 5 unsur kecerdasan emosional terdiri atas kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Pembahasan berikutnya akan dimulai dari 3 unsur yang membentuk kompetensi personal. Kematangan dimulai dari kompetensi personal. Kompetensi personal dimulai dari kesadaran diri. Kita perlu mengetahui apa yang sedang dirasakan, nilai apa yang dianggap penting, kekuatan dan keterbatasan diri, serta dampak perilaku kita terhadap orang lain. Informasi tersebut kemudian diolah melalui pengaturan diri agar ketegangan dan dorongan impulsif tidak langsung berubah menjadi tindakan. Tahap berikutnya adalah menjaga arah atau motivasi. Motivasi tidak berarti memaksa diri untuk selalu kuat, tetapi tetap terhubung dengan tujuan yang bermakna sambil mengetahui kapan harus beristirahat atau meminta bantuan. Dengan demikian, kematangan personal bergerak dari mengenali, mengendalikan, lalu menjaga arah. Bagian pertama dari kompetensi personal adalah kemampuan mengenali diri sebelum bereaksi. Kesadaran diri. Pertama, kesadaran diri atau mengenali sebelum bereaksi. Kesadaran diri dapat dilatih melalui 5 pertanyaan sederhana. Apa yang sedang saya rasakan? Apa pemicunya? Apa yang terjadi pada tubuh? Kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Dan apakah penilaian saya sesuai fakta? Contohnya, fakta yang tersedia mungkin hanya bahwa pesan kita belum dibales. Namun, pikiran dapat langsung membangun dugaan bahwa orang tersebut sengaja mengabaikan kita. Apabila fakta dan dugaan itu tidak dipisahkan, emosi dapat semakin kuat karena asumsi yang belum tentu benar. Kesadaran diri membantu kita memeriksa kembali cerita yang dibentuk oleh pikiran. Setelah emosi dan pemicunya dikenali, langkah selanjutnya adalah memberi jeda pada respon. 2. Pengendalian diri atau memberi jeda pada respon. Pengendalian diri bukan berarti diam selamanya atau menghindari pembicaraan. Tujuannya adalah menenangkan diri agar kita dapat menyampaikan sesuatu dengan lebih tepat. Langkah pertama adalah berhenti dan tidak langsung membalas. Langkah kedua adalah mengatur tubuh melalui nafas, minum, atau menjauh sebentar dari situasi. Setelah kondisi lebih stabil, kita memilih respon yang lebih tegas, tetapi tidak merendahkan. Terakhir, kita mengevaluasi dampak respon tersebut terhadap diri sendiri dan hubungan. Dengan cara ini, pengendalian diri bukan berarti meniadakan masalah, melainkan meningkatkan kualitas cara kita menghadapinya. Kemampuan mengendalikan diri ini perlu disertai motivasi yang sehat agar kita tetap dapat bergerak ketika menghadapi hambatan. Motivasi diri bertahan tanpa memaksa diri. Motivasi diri yang sehat tidak menuntut seseorang selalu produktif atau selalu kuat. Motivasi justru membantu kita kembali bergerak dengan cara yang realistis. Kita dapat memulainya dengan mengingat alasan suatu tujuan dianggap penting, lalu memecah pekerjaan menjadi langkah yang lebih kecil. Kita juga perlu berani mencari dukungan karena meminta bantuan bukan tanda kegagalan. Selain itu, jeda dan istirahat perlu diizinkan agar energi dapat dipulihkan. Jadi, bertahan bukan berarti memaksa diri tanpa batas, tetapi menjaga hubungan yang sehat antara tujuan, kemampuan, dan kondisi diri. Setelah kompetensi personal, kecerdasan emosional bergerak ke kemampuan memahami dan membangun hubungan dengan orang lain. Empati merupakan usaha memahami perasaan serta sudut pandang orang lain tanpa harus menyetujui seluruh tindakannya. Karena itu, empati tidak sama dengan membenarkan semua perilaku atau mengabaikan kebutuhan diri sendiri. Kita tetap dapat memiliki batas dan penilaian, tetapi menyampaikannya tanpa merendahkan orang lain. Sedangkan keterampilan sosial adalah kemampuan untuk menerjemahkan empati menjadi perilaku nyata, seperti mendengar dengan sungguh-sungguh, bertanya untuk memperjelas, menyampaikan batas, bekerja sama, memberi pengaruh yang sehat, dan menyelesaikan konflik. Relasi menjadi manusiawi ketika martabat kedua pihak tetap dijaga. Kemampuan ini kemudian digunakan dalam berbagai konteks, bukan hanya dalam hubungan pribadi. Kecerdasan emosional bekerja di banyak konteks. Dalam kegiatan belajar, EQ membantu menahan frustasi, mengelola kecemasan ketika presentasi, mencari strategi baru, dan tidak langsung menyerah saat memperoleh hasil yang kurang baik. Dalam pekerjaan, EQ membantu memperkuat komunikasi, kolaborasi, kepemimpinan, pengambilan keputusan, serta penanganan konflik. Dalam relasi pribadi, kemampuan yang sama membantu mengurangi asumsi, mengakui kebutuhan, membangun kepercayaan, dan memperbaiki hubungan setelah terjadi masalah. Hal ini menunjukkan bahwa kecerdasan emosional bukan materi yang berhenti di ruang kelas, tetapi ikut menentukan kualitas kehidupan sehari-hari. Namun,
Penerapan EQ perlu dibedakan dari kebiasaan menekan emosi. Karena mengelola bukan berarti menekan emosi. Keduanya bisa aja terlihat sama dari luar, karena keduanya dapat membuat seseorang tidak langsung bereaksi. Bedanya ada pada proses dalam diri. Menekan emosi berarti menyangkal, menyembunyikan, atau menghindari perasaan tanpa memahami penyebabnya. Sedangkan emosi yang ditekan dapat kembali muncul dalam bentuk lain, misalnya ledakan, kelelahan, atau sikap pasif agresif. Mengelola emosi dimulai dengan mengakui dan menamainya secara jujur. Setelah itu kita memeriksa pemicu, fakta, kebutuhan, kemudian memilih cara mengekspresikannya. Kalimat seperti, "Saya sedang cukup kesal dan perlu waktu sebentar untuk membahasnya," menunjukkan bahwa emosi diakui tetapi tindakannya tetap diarahkan. Perbedaan ini dapat dilihat lebih konkret melalui contoh ketika seseorang menerima kritik. Satu kritik ada 2 kemungkinan akibat. Bayangkan seseorang menerima kalimat, "Pekerjaan ini belum sesuai, tolong diperbaiki." Pada jalur reaktif, ia merasa diserang, langsung membalas secara defensif, menutup diri terhadap informasi, lalu membuat konflik semakin lebar. Pada jalur sadar, ia tetap dapat merasa kesal, tetapi menamai emosinya dan memisahkan isi kritik dari cara penyampaiannya. Setelah itu, ia dapat meminta penjelasan mengenai bagian yang belum sesuai dan menggunakan informasi tersebut untuk memperbaiki pekerjaan. Kritik yang sama akhirnya dapat menghasilkan pertengkaran atau justru memperjelas standar. Perbedaannya bukan pada ada atau tidaknya emosi, tapi pada cara respon dipilih. Jika kritik terasa menyerang, ada beberapa langkah praktis yang dapat dilakukan. Saat kritik terasa menyerang, langkah pertama adalah menyadari emosi dan reaksi tubuh. Tunda jawaban jika pikiran belum jernih, pisahkan isi kritik dari cara penyampaian, minta bagian yang perlu diperjelas. Setelah itu tanggapi substansi dengan bahasa yang tenang. Kemudian evaluasi dan perbaiki bila kritiknya benar. Agar langkah ini bisa lebih mudah diingat, kita juga bisa pakai metode jeda. Metode jeda sebelum menjawab. Jeda artinya jeda, eksplorasi, dengarkan, dan arahkan. Jeda artinya menghentikan respon otomatis serta memberi tubuh waktu untuk tenang. Eksplorasi artinya menamai emosi, sensasi tubuh, kebutuhan, dan pemicunya agar kita mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri. Dengarkan berarti memeriksa fakta dan sudut pandang serta membedakan kenyataan dari asumsi. Arahkan berarti memilih tindakan berdasarkan nilai, tujuan, dan akibat jangka panjang. Metode ini tidak digunakan untuk menghindari masalah, melainkan memastikan bahwa kita hadir sebagai pengambil keputusan, bukan hanya sebagai orang yang dikuasai impuls. Latihan kecil selama 7 hari. Kecerdasan emosional berkembang melalui kebiasaan yang diulang, bukan hanya melalui pemahaman teori. Hari ke-1 dan kedua, kita bisa latihan fokus pada mengenali emosi. Kita bisa mencatat situasi, nama emosi, intensitasnya, serta reaksi yang muncul. Lalu pada hari ketiga dan keempat, pilih satu pemicu yang cukup sering terjadi, kemudian gunakan jeda, pengaturan nafas, dan pencatatan fakta. Pada hari kelima sampai hari ketujuh, latihan diarahkan pada hubungan dengan orang lain. Coba kita mendengarkan tanpa memotong, mengulangi inti pembicaraan, dan mengonfirmasi apakah pemahaman kita sudah benar. Ukuran kemajuannya bukan hilangnya emosi, melainkan bertambahnya ruang untuk memilih respon yang lebih sesuai. Latihan ini juga mengingatkan bahwa kematangan emosional tidak terjadi secara instan. Menjadi dewasa secara emosional adalah sebuah proses. Sebagai refleksi pribadi, saya masih bahwa memahami teori tidak otomatis membuat seseorang selalu tenang. Saya masih dapat terlalu banyak berpikir, merasa cemas, atau memilih memendam perasaan. Namun, pemahaman mengenai EQ memberikan cara yang lebih sadar untuk mengenali pemicu, memberi jeda, serta berbicara dengan lebih jujur. Bagi saya, kematangan emosional bukan keadaan ketika manusia tidak lagi memiliki emosi, melainkan kematangan berarti mampu hidup bersama emosi tanpa kehilangan arah, tanggung jawab, dan kemanusiaan. Proses ini tidak selalu sempurna, tetapi dapat terus diperbaiki melalui kesadaran dan latihan. Dari seluruh pembahasan tersebut, terdapat 3 gagasan utama yang dapat kita bawa pulang. Kita tidak bisa memilih semua emosi, tetapi dapat belajar memilih respon. Pertama, emosi adalah informasi, bukan musuh yang harus dihilangkan. Kedua, kemampuan emosional dapat dilatih melalui proses mengenali, memahami, mengelola, dan membangun empati secara konsisten. Ketiga, respon yang dipilih berulang kali akan membentuk kualitas keputusan, pekerjaan, dan hubungan. Kita memang tidak memilih semua emosi yang datang, tapi kita dapat memperluas ruang untuk memilih tindakan. Pada akhirnya, kecerdasan emosional membantu kita menjadi lebih sadar tanpa kehilangan sisi manusiawi. Berikut daftar rujukan atau landasan teori utama yang digunakan dalam presentasi ini. Mohon maaf jika ada salah kata.
Sebagai penutup, emosi bukanlah musuh yang harus dihilangkan, emosi perlu dikenali, dipahami, lalu direspons secara sadar. Ketika kita mampu memberi jeda dan mempertimbangkan dampak tindakan, kita tidak hanya menjaga diri sendiri, tetapi juga menjaga martabat orang lain dalam relasi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.